Shalom, Papa, Mama, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan. Sebelum memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik ikut ibadah. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun, termasuk di rumah. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak guru dengan antusias. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan seperti sedang berada di dalam gereja. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Selamat hari Minggu. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, sudah siap untuk mengikuti kebaktian online sekolah minggu hari ini? Pasti sudah siap ya. Tapi sebelumnya, kakak akan mengoreksi kebaktian sekolah minggu kemarin, tanggal 23 Agustus. Ada penyebutan nama di dalam cerita kelas kecil yang seharusnya disebutkan Orpa, bukan Oprah. Ya, kami mohon maaf. Ya, adik-adik sudah siap untuk memulai kebaktian sekolah minggu? Kakak mau absen dulu ya. Ya, siapa yang rajin ikut kebaktian sekolah minggu? Bukan berarti kakak nggak sebut namanya ya, semuanya akan kakak sebut. Dari kelas balita dulu, ada Ana Maria Roito Sihotan, ada Agustina Romauli Hutayan, Alvaro Anidito Sianturi, hadir nggak? Oh ya, ada Ariandra Delcados Takubesi, Adre Kalista Simamora, Barvero Vidolio Sianipar. Ada juga nggak nih Gevariel Abersio Marpaung, Hans Alexander Sihite, hadir nggak? Ada nggak? Oh ada. Jessica Rohani Hutasoid, terus Juan Gustavo Immanuel Manurung, Nathan Tristan Sianturi, Fania Yovela Tambunan. Ada gak? Ada kan ya? Hadir ya? Terus kemudian masih anak kelas balita, Apriyasari Lumban Tobing, Dion Alexander Pasaribu, Frans Putra Hasugian, Gabriel Herjuna Siswanto, Glenn Kavier Panjaitan, Ivander Gevariel, Ivander Kenan Sayuto, Fengki Pranata Silaban, Yohana Epilia Sihombing. Ya, hadir semua? Hadir nggak? Oh iya, semuanya ada. Yang kemudian kelas kecil ya, kakak mau panggil. Ada Albi Lutfi Fahri Manulan, Ananta Tamanugroho, ada Brin Evan Angelo Simamora, Caroline Putriwana, Caroline Katalin Kariti Simanjuntak, Chelsea Octavia Manulang, Jericho Yesia Otniel Manulang, Valdi Christian Sitohang, Felixia Adonia Anastasia Hasugian, Florentina Olivia Hutahayan, Giselle Olivia Manulang, Glory Hasyana Silaban, Jeremy Wilson Sayuto, Juan Calvin Sibarani, Calvin Morata Hutasoid, Nancy Cahyantri Panjaitan, Pebi Amsian Mendropa, Romansen Marpaung. Hadir semua? Hadir ya? Oke, sip. Ya, bersemangat sekolah minggu ya adik-adik ya. Selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi adik-adik. Kita mau berkebaktian pada hari ini. Kita mau berdoa dulu, lipat tangannya, tutup mata. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami sudah siap untuk sekolah minggu pada hari ini ya Bapa, berkati kami agar kami dapat mendapatkan sukacita yang terus-menerus dari Engkau. Terima kasih Yesus, haleluya, amin.
Oke, setelah kita berdoa biasanya ngapain nih Kak? Kita mau memuji nama Tuhan. Dengan apa nih judulnya? Judulnya dikepak-kepakan tangannya. Jangan Adik-adik, lupa adik-adik untuk bangkit berdiri dan mengikuti gerakan dari Kak Isna. Oke. Siap. Dikepak-kepakan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Tambah sekali lagi adik-adik. Dikepak-kepakan tangannya, digeleng-geleng Kepalanya. agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahannya yaitu ada 2 amplop, yang satu untuk gereja dan satu lagi untuk peduli kasih. Sambil nanti adik-adik mengumpulkan persembahan, kita akan sama-sama memuji Tuhan dari lagu Kasihnya Seperti Sungai. Ya, yuk Kak Pijar. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Kita kembali lagi ya. Ya, Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Baik adik-adik, tadi kita sudah memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan untuk mengucap syukur rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa agar persembahan yang kita sampaikan ini berkenan bagi Tuhan. Sebelum berdoa, jangan lupa tundukkan kepala,
tutup mata dan lipat tangan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami hingga detik ini. Engkau masih senantiasa memberikan kami kesehatan ya Bapa. Engkau masih memberikan karunia yang luar biasa bagi kehidupan kami. Tadi juga kami telah memberikan persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan berkati sehingga persembahan yang kami telah himpun dapat digunakan dengan baik bagi aktivitas pelayanan di gereja ini ya Bapa. Berkati juga tangan-tangan yang mengelolanya, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua, dan kiranya kita dalam lindungan-Mu selalu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya? Pasti sehat-sehat. Tadi udah di absen itu sama Kak Monik ya. Wah, harapannya ke depannya adik-adik pasti semakin rajin, ya kan? Nah, adik-adik, kita saat ini akan membaca firman Tuhan. Nanti sebelum membaca firman Tuhan, kita akan berdoa dan bernyanyi. Adik-adik siapkan Alkitabnya dulu ya sayang ya. Iya, siapkan Alkitabnya. Nanti terambil dari Perjanjian Lama, dari Yosua pasal 2 ayat 1 sampai 24. Bagi kakak-kakak yang sudah bisa baca, disiapkan semuanya. Dan bagi adik-adik yang belum bisa baca, bisa mendengarkan kakak yang membaca, ya kalian mendengarkan atau minta dibantu sama mama dan papanya. Nah, sekarang sebelum kita membaca Alkitab, tentunya kita akan menyerahkan diri kita pada Tuhan supaya kita diberkati dan dimampukan. Oke, lipat tangannya, kemudian tutup mata, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk pagi minggu ini, karena Tuhan masih beserta dengan kami adik-adik sekolah minggu. Kami percaya Tuhan tetap memberikan semangat buat adik-adik beribadah online. Dan saat ini adalah Engkau di tengah persekutuan kami. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sebentar kami akan membaca firman Tuhan dan kami akan mendengar cerita firman Tuhan. Bapa, dengarlah doa kami yang jauh dari sempurna. Dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Lagunya dari Kidung Jemaat loh. Kita harus terbiasa belajar bernyanyi dari Kidung Jemaat. Kidung Jemaat 51, judulnya Kitab Suci Hartaku. Oke ya, kita nyanyinya 2 kali ya. Ayo adik-adik semuanya, pada berdiri dong dan tetap semangat. Oke, yuk bareng-bareng ya. Ikutin ya, yang belum tahu ikutin ya. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu. Olehmu terungkap siapapun sesungguhnya. 2 kali ya. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu. Olehmu terungkap siapapun sesungguhnya. Iya, kitab suci adalah hartaku. Oke adik-adik, udah disiapkan semua Alkitabnya? Ya, kita akan mulai membaca firman Tuhan yang terambil dari Yosua Perjanjian Lama pasal 2 ayat 1 sampai 24. Mari ya, diikutin ya sayang ya. Oke, kakak akan mulai membacanya.
Judulnya Pengintai-pengintai di Yeriko. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, "Pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko." Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian, "Tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidiki negeri ini." Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, "Bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri ini." Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, "Memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tapi aku tidak tahu dari mana mereka." Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. "Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka." Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke soto rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas soto itu. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas soto dan berkata kepada orang-orang itu, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan terhadap kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og, yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, karena kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku, dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut." Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, "Nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu." Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumah itu letaknya pada tembok kota. Jadi pada tembok itulah ia diam. Berkatalah ia kepada mereka, "Pergilah ke pegunungan, supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu, dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang. Kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalananmu." Kedua orang itu berkata kepadanya, "Kami akan bebas dari sumpah kami ini kepadamu, yang telah kau suruh kami ikrarkan. Sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmizi ini kau ikatkan pada jendela tempat menurunkan kami, dan
ayah serta ibumu, saudara-saudaramu, serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan di rumahmu. Setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu harus sendiri menanggung akibatnya. Kalau darahnya tertumpah dan kami tidak bersalah, tetapi siapapun juga yang ada di dalam rumahmu, jika ada orang yang mencederainya, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya. Tetapi jika engkau mengabarkan perkara kami ini, maka bebaslah kami dari sumpah kepadamu itu yang telah kau suruh kami ikrarkan. Perempuan itu pun berkata, seperti yang telah kau katakan, demikianlah akan terjadi. Sesudah itu lepaskanlah orang-orang itu pergi. Sesudah itu dilepaskannya lah orang-orang itu pergi, maka berangkatlah mereka. Kemudian perempuan itu mengikatkan tali kirmiji pada jendela. Mereka pun pergilah dan tiba di pegunungan, maka tinggal di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang. Pengejar-pengejar itu telah mencari kemana-mana sepanjang jalan tanpa menemukan mereka. Maka pulanglah kedua orang itu, maka turun dari gunung, lalu menyeberang dan sampai kepada Yosua bin Nun. Kemudian mereka ceritakan segala pengalaman mereka. Kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Ya ampun, cerdik sekali si kakaknya membuat mainan yang seru untuk adiknya. Adik-adik juga bisa membuat mainan sendiri, ya kan? Supaya kita tidak bosan, kita bisa bikin mainan sendiri di rumah. Betul nggak? Betul pastinya. Nah adik-adik, hari ini kakak mau bercerita. Mau dengar nggak? Kakak mau memperkenalkan seorang yang cerdik, yang mempunyai ide yang hebat untuk menolong orang lain. Siapakah dia? Penasaran kan? Nah, adik-adik, namanya Rahab, seorang perempuan yang tinggal di kota Jericho. Rahab adalah seorang yang berdosa.
mempunyai tembok yang tinggi sekali di sekelilingnya. Kenapa sih dibuat tinggi? Ternyata dibuat tinggi supaya aman dan terlindung dari serangan musuh. Pintu gerbangnya hanya ada satu, dipakai untuk masuk dan keluar. Pada waktu malam, pintu gerbangnya ditutup supaya aman dari musuh. Adik-adik, rumah Rahab ternyata dibangun menempel pada tembok. Jadi ini tembok ini menempel, ya, menempel pada tembok yang tinggi. Di atas rumah Rahab, di atasnya ada soto. Apa itu soto? Soto adalah atap yang biasa dipakai oleh orang Jericho untuk menjemur batang rami yang telah direndam oleh air. Nanti setelah dijemur dan kering, batang rami itu akan diambil seratnya, lalu dipintal menjadi benang. Karena kota Yeriko dikelilingi oleh tembok yang tinggi, maka sulit sekali untuk masuk tanpa diketahui. Maka Yosua yang memimpin bangsa Israel menggantikan Musa menyuruh 2 orang pengintai mengamati kota Yeriko. Pergilah mereka pada waktu malam hari supaya tidak ketahuan orang-orang di Yeriko. Dan sampailah mereka di rumah Rahab dan menginap di sana. Tapi adik-adik, Raja Yeriko ternyata mengetahui bahwa ada orang Israel yang masuk ke kotanya. Orang Yeriko memang sudah banyak yang mengetahui tentang bangsa Israel dan Allahnya yang hebat luar biasa. Mereka pada tahu kalau bangsa Israel itu pernah dipimpin oleh Tuhan menyeberangi Laut Teberau dan mampu menghadapi raja-raja dan mengalahkan mereka. Raja di Yeriko juga takut. Dia jadi takut. Makanya dia menyuruh prajurit untuk ke rumah Rahab. Nah, adik-adik, Rahab cerdik sekali loh. Dia mempunyai rencana agar 2 orang pengintai itu tidak ditangkap oleh Raja Yeriko. Tadi di awal kakak sudah menceritakan bagaimana kondisi rumah Rahab. Selain menempel pada tembok yang tinggi, rumah Rahab itu juga punya soto atau atap di atasnya yang dipakai menjemur batang rami. Rahab menyembunyikan 2 orang pengintai itu di bawah timbunan batang rami di soto rumahnya. Batang rami di atap rumah Rahab memang sedang banyak sekali. Dan ketika para prajurit datang ke rumah Rahab, prajurit itu tidak menemukan 2 pengintai tersebut di rumah Rahab. Karena Rahab mengatakan kalau 2 pengintai itu telah pergi dari rumahnya, lalu prajurit itu juga tanpa menemukan 2 orang pengintai yang Rahab sembunyikan. Rahab membantu 2 pengintai Israel tersebut, supaya nanti kalau bangsa Israel menyerang dan menduduki kota Yeriko, Rahab dan keluarganya bisa diselamatkan.
Wah, hebat sekali ya, pintar sekali si Rahab. Dia punya strategi, dia punya rahasia. Nah, setelah prajuritnya pergi, lalu Rahab menolong mereka untuk turun menggunakan tali lewat jendela rumah Rahab. Karena rumah Rahab itu menempel di atas tembok, jadi mereka turun satu persatu pakai tali. Akhirnya 2 orang pengintai itu sampai pada Yosua dan menceritakan pengalaman mereka sewaktu di kota Yeriko. Nah, adik-adik, pernahkah kalian punya ide untuk menolong orang lain? Seperti di awal tadi, kakak sudah membuat mainan untuk adiknya supaya adiknya tidak menangis, supaya adiknya tidak bosan. Dia punya ide yang bagus untuk menolong adiknya. Atau pernahkah adik-adik menolong orang lain dengan cara berdoa supaya temannya tidak bersedih? Itu juga merupakan salah satu ide yang baik, tindakan yang baik. Jadi kita punya banyak cara untuk membuat orang senang, untuk menolong orang yang kesusahan. Kakak percaya adik-adik sekolah minggu sudah melakukan hal yang baik, termasuk harus rajin mengikuti ibadah online ya adik-adik ya. Jangan pernah bosan, jangan pernah bosan untuk berharap bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita selama masa pandemi COVID. Percayalah. Ya, jadi adik-adik juga jangan pernah bosan untuk berusaha menolong orang lain. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu menolong dan mengasihi kita, maka kita berkewajiban melakukan hal yang baik. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu cerita kakak. Kita akan ketemu lagi minggu depan dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Salam merdeka! Wah, kamu nih masih merasakan semangat HUT RI nih, sama seperti adik-adik yang sudah mengikuti lomba HUT RI minggu kemarin. Nah, ini dia lomba dan para pesertanya. Terima kasih untuk orang tua yang sudah mensupport dan membantu anak-anaknya mengikuti lomba. Dan inilah yang menjadi juara untuk tiap-tiap lomba. Ini dia.
Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama air masih di kandung badan. Kita tetap setia memperbesar Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Merdeka! Hari ini hangat mentari menggugah sanubari. Hari yang dinanti telah tiba. 17 Agustus, hari kemerdekaan Indonesia. Semangat bergelora di dalam dada. Melihat sangsaka merah putih berkibar. Terucap kata menggelegar. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih kuucapkan untuk para pahlawan yang gugur di medan perang, terpatri di dalam jiwa bagi negeriku tercinta, Indonesia. Pahlawanku, engkau berjuang untuk kami. Kami sudah merdeka. Mulai hari ini dan sampai seterusnya, kami akan merdeka dan selalu mengingat jasa para pahlawan bangsa. 17 Agustus adalah hari di mana Indonesia bahagia. Tetapi di balik kebahagiaan itu ada usaha tanpa menyerah para pahlawan. Kemerdekaan ini adalah nyawa, karena di Indonesia beratus-ratus tahun silam nyawa melayang. Semuanya untuk Indonesia, semuanya untuk masa depan Indonesia yang lebih cerah. Di masa pandemi ini, kami akan selalu berdoa untuk Indonesia. Satu kata untuk Indonesia, semangat, merdeka. Bagi adik-adik yang belum mendapatkan juara 1, 2, dan 3, jangan berkecil hati ya. Semangat kalian itu luar biasa dan mampu membuat kami guru-guru sekolah minggu terkesan. Dan kalian semua hebat. Untuk yang belum mendapatkan juara 1 sampai dengan 3 akan tetap mendapatkan kenang-kenangan dari kami. Semangat terus! Merdeka! Adik-adik, hari ini kita mau menutup ibadah kita ya. Mari kita berdoa ya adik-adik. Jangan lupa melipat tangan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini kami dapat beribadah. Semoga kami dapat bertemu di beribadah pada minggu depan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Untuk menutup kebaktian kita pada hari ini, kita mau nyanyi Setinggi-setingginya langit. Jangan lupa bangkit berdiri. Kita Joget yang akan dicontohkan oleh Kak Pras. Oke. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus.
mengalahkan segalanya. Kita ulang sekali lagi. Tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Bye bye. Kiss bye.